Saya lanjutkan. Tadi apa? Pajak menurut lembaga pemungutnya ada pajak pemerintah pusat atau pajak negara dan pajak daerah. Kalau pajak daerah yang memungut adalah pemerintah daerah, baik kabupaten atau kota atau provinsi. Hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Contohnya adalah pajak provinsi. Ini contoh pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor PKB. Nah ini PKB pajak kendaraan bermotor ya. Kalian tahu sepeda motor di Banyuwangi paling banyak DK. Paling banyak DK. DK itu plat Bali. Plat Bali ya. DK. Paling banyak DK Banyuwangi. Itu saya dulu pernah diberitahu oleh polisi. Jadi ketika persoalan pajak kendaraan bermotor itu semuanya bertahan, pokoknya PKB ini kan pajak daerah ya, yang diterima oleh daerah provinsi. Itu rata-rata setuju. Ketika pas Bali, protes Bali. Oh, enggak bisa. Kalau PKB ini biar sudah. Memang gini. Kalau memang pajak provinsi, maka kendaraan itu tidak boleh lepas dari provinsi. Jadi kalau DK ya harus di Bali, enggak boleh masuk ke Banyuwangi. Enggak boleh masuk ke Banyuwangi. Bayarnya maksudnya ya. Bayarnya harus di Bali, tidak boleh bayar di Banyuwangi. Terus kalau Jember, Situbondo boleh karena provinsi Jawa Timur ya kan, masih boleh ya. Jadi DK itu pajaknya itu membayar di Banyuwangi, masuknya ke Bali. DK itu. Jadi Bali itu daerah istimewa se-Indonesia, paling istimewa se-Indonesia Raya. Dalam hal pajak PKB loh ya. Jadi membayar dimanapun pajaknya diberikan ke Bali. Mestinya kalau membayar di Banyuwangi diterima oleh Jawa Timur. Di Bali enggak? Ya DK enggak? Ya berarti bisa disimpulkan Bali itu memang provinsi istimewa. Ini namanya pajak provinsi. Terus dan kendaraan di atas air setelah biaya balik nama kendaraan. Biaya balik. Paham biaya balik? Di PPKB itulah. Ya kan. Jadi kalau kalian beli sepeda, beli sendiri ya, nanti kan dapat PPKB ya kan, dan dapat STNK. STNK itu sama dengan PPKB namanya identitasnya ya. Kalau di PPKB yang beli itu adalah Tony, ditulis Tony, bla 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 bla. Kemudian STNK-nya atas nama atau Tony, nah gitu. Begitu. Jadi sama itu. Nah PPKB itu per 5 tahun sekali itu harus diperpanjang. STNK-nya per 5 tahun sekali harus diperpanjang. Ketika diperpanjang langsung ganti plat nomor. Kalau pajak itu dibayar setiap tahun. PKB-nya pajak kendaraan bermotor. PPKB ini siapapun yang beli itu tidak harus dirubah namanya. Contohnya dari Tony kepada Herman, yang beli Herman, mobilnya dibeli Herman misalnya ya. Pakai PPKB nama identitas di PPKB namanya tadi tidak apa-apa. Yang penting PPKB-nya sudah serah terima. Kalau PPKB atas nama Tony tadi mau diganti atas nama Herman, namanya balik nama. Paham ya? Terus berikutnya pajak kabupaten. Contohnya adalah pajak di pemerintah kabupaten. Apa? Pajak reklame.
Tahu reklame ya? Di jalan-jalan ya, ada reklame besar. Kalau di Genteng paling besar Bang Hasim ya, banyak Bang Hasim. Itu dibayarkan kepada pemerintah daerah kabupaten, diterima oleh pemerintah daerah kabupaten, namanya pajak daerahnya kabupaten. Pajak tontonan, pajak hiburan, biskop ya kan, nonton biskop di San Es ya. Pernah nonton biskop di San Es? Oh pernah ya, pernah anak muda ya. Saya mau nonton enggak bisa-bisa saya, mau aslinya mau nonton, tapi tidak bisa enggak pernah bisa. Pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak hotel, restoran, dan sebagainya. Terus sistem pemungutan pajak ada 3, self assessment system. Self ini kan diri sendiri ya, self ya. Berarti pemungutan pajak yang penghitungannya dilakukan oleh diri sendiri. Diri sendiri siapa? Wajib pajak. Saya ulang, wajib pajak itu berupa siapa saja? Orang pribadi atau badan ya. Ingat ya. Yang kedua, official assessment system. Ini yang menghitung adalah kantor. Kantor siapa? Pemerintah. Atau withholding system. Ini bisa ditentukan oleh pihak ketiga. Jadi wajib pajak pemerintah tidak ngitung, yang itu adalah pihak ketiga. Biasanya lembaga lain yang layak. Kalau seperti itu namanya withholding system. Terus asas pemungutan pajak. Yang pertama asas domisili. Jadi yang dipungut karena didasarkan atas kependudukan atau warga negara. WNI ya akan dikenakan pajak dimanapun saja berada di alam dunia ya. Yang penting bukan di alam kubur ya. Di alam dunia maksudnya ya. Karena alam kan macam-macam ya. Alam akhirat, alam akhirat ya sebelumnya, dan alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat lagi nanti. Itu menurut fikih. Menurut apa? Tauhid ya. Nah, kita halal. Jadi pertama alam akhirat ya kan, atau alam apa? Alam barzah ya. Iya, alam akhirat ya. Atau alam barzah lah, alam barzah. Terus alam rahim ya kan. Terus alam dunia. Terus alam barzah kubur itu ya. Berarti alam akhirat pertama tetap. Jadi dari akhirat kembali kepada akhirat. Pokoknya masih ada di alam dunia, di manapun berada. Kalau asasnya ya pakai asas domisili, maka kena pajak. Contoh TKI, WNI sebagai TKI di Arab Saudi, maka tetap kena pajak. Pajak atas apa TKI? Pajak atas apanya? Gaji. Berarti kena PPh. Kalau asas domisili ya. Asas sumber ini maksudnya adalah dikenakan pada sumber pendapatannya dari mana. Kalau sumber pendapatannya dari Indonesia, maka dikenakan pajak. Tapi kalau sumber pendapatannya dari luar negeri tidak dikenakan pajak. Contoh WNI di Arab Saudi. Kalau asas pemungutannya itu pakai sumber, kena pajak apa enggak? Tidak. Karena sumbernya dari Arab Saudi. Nah, gitu. Kalau pakai asas tapi kalau pakai asas domisili, kena apa enggak? Kena, karena warga negara Indonesia.
Sekarang orang bule itu orang bule, ya orang asing lah ya, tinggal di Indonesia, maka kalau pakai asas domisili kena apa enggak? Nah, walaupun dia gajinya dari Amerika misalnya. Asas kebangsaan, ya asas kebangsaan ini adalah berdasarkan nasional atau kebangsaan.